Bab 187. Datang dengan maksud buruk. Jarak bangunan perkantoran perusahaan Yongtai dan area pabriknya tidak terlalu jauh. Perusahaan Yongtai hanya punya satu pabrik, perkantorannya juga tidak di tengah kota. Mereka hanya membangun gedung 4 lantai di dekat area pabrik. Menurut rencana Clue, setelah ganti nama, mereka akan terus memperluas bisnis mereka, berusaha masuk ke New Generation dan memindahkan kantor mereka ke New Generation. Sekarang sudah jam 10 pagi. Di gedung perkantoran Century Group. Gedung ini adalah gedung berlantai 4. Di luar adalah area tanah kosong, di sana tersusun sejumlah meja, beberapa pegawai Century Group sedang sibuk bekerja. Di atas gedung digantung spanduk merah. Selamat atas berdirinya Century Group. Di area kosong itu sudah dibangun sebuah panggung, di depan panggung ada beberapa kursi dan meja. Komisaris, sekarang sudah jam 10, kenapa tidak ada yang datang? Hans melihat di kursi mereka masih kosong melompong, dia pun gelisah, dia melihat Clue Tang dan bertanya, bagaimana kalau Anda coba telepon? Hans benar-benar gelisah. Dia tahu tentang rumor-rumor yang beredar akhir-akhir ini. Dia tahu dukungan Clue adalah naga hitam belantara selatan. Sekarang naga hitam sudah mengundurkan diri, dia sudah bukan 5 komandan tertinggi lagi. Lagi pula kekuasaan naga hitam rata-rata ada di belantara selatan. Di sini adalah Jiangzhong, naga hitam yang sudah mengundurkan diri sama sekali tidak ada koneksi di Jiangzhong. Melihat sampai sekarang masih belum ada yang datang, Clue juga ikut mengerutkan kening. Dia mengirimkan banyak undangan ke sejumlah direktur perusahaan, kalau tidak ada hal lain, sekarang tempat ini seharusnya sudah penuh, tapi sekarang satu pun tidak ada. Beberapa pegawai pun berkumpul dan mengobrol dengan suara kecil. Kelihatannya Century Group tidak punya masa depan. Benar, dulu ada tuan muda Jiang yang juga naga hitam membantu dari belakang, para bos-bos besar itu melihat muka naga hitam. Sekarang naga hitam sudah mengundurkan diri, dia sudah bukan naga hitam lagi. Orang-orang penting itu mana mungkin mempertimbangkan kehebatannya lagi. Dengar-dengar komisaris grup jalan, Kingston Jiang, yang juga adalah naga hitam, sekarang juga sedang kesusahan. Oh, benarkah? Kesusahan kenapa? Kalian tahu 4 keluarga besar Jiangzhong, kan? Beberapa saat yang ini mereka jadi lebih rendah diri karena naga hitam. Sekarang naga hitam sudah mengundurkan diri, 4 keluarga besar ini pun bekerja sama membentuk Forces Business, dan berencana bertarung sampai akhir dengan naga hitam. Kingston Jiang sudah bukan komandan belantara selatan lagi, dia mau melawan 4 keluarga besar pakai apa? Lumayan banyak pegawai berkumpul bersama dan berdiskusi. Meskipun kabar-kabar ini hanyalah rumor, tapi bahkan mereka saja sudah mendengar rumor ini, maka kabar-kabar ini pasti sudah tersebar luas di Jiangzhong. Clue melihat jam, sekarang baru jam 10, masih ada waktu 2 jam sampai upacara gunting pita. Kita tunggu sebentar lagi, masih ada sedikit waktu. Hah? Hans Tang pun menghela nafas tidak berdaya. Ada yang datang, ada mobil yang datang, sebuah mobil Bentley, seharusnya adalah orang penting. Saat ini para pegawai pun ribut. Orang-orang pun melihat ke arah luar, sebuah mobil Bentley mengemudi kemari. Di belakang mobil Bentley ada beberapa mobil mewah seharga jutaan yuan. 7-8 mobil berhenti di tempat parkir. Rilan Tang turun mobil duluan. Keluarga Tang pun satu persatu turun. Clue menyambut mereka secara pribadi, wajahnya penuh senyum, kakek, paman kedua, kalian sudah datang, mari duduk. Rilan melihat ke depan, melihat selain mereka, tidak ada yang datang, dia pun mengerutkan kening. Graham seketika tertawa, Kak Clue, aku pikir kamu akan membuat acara sebesar apa. Aku kira acara pembukaan Century Group pasti akan ada banyak orang-orang penting yang hadir, tapi tidak disangka, satu orang pun tidak ada apa ini? Apa dukunganmu sudah jatuh? Anggota keluarga Tang lainnya juga ikut tertawa. Hahaha, benar-benar pembalasan karma. Kamu meninggalkan Yongel dan lari ke perusahaan Yongtai, sekarang balasannya datang.
Musuh naga hitam terlalu banyak, sekarang dia mengundurkan diri, sudah tidak ada kekuasaan, orang-orang penting ini sudah pasti tidak akan mempertimbangkan kamu lagi. Aku jamin, Century Group milik Clue ini, tidak lewat dari 2 bulan pasti akan bangkrut. Mendengar suara tawa mengejek para anggota keluarga Tang, ekspresi Clue pun berubah jelek. Dia berbaik hati mengundang anggota keluarga Tang untuk hadir di acara pembukaan, keluarga Tang malah senang melihat dia kesusahan. Sembarangan. Jasmine berjalan kemari dan berseru, Clueku sangat hebat, tidak tahu ada berapa banyak orang-orang hebat yang ingin menjalin hubungan dengan Clue. Tunggu saja, tidak lama lagi akan ada orang-orang penting yang datang, Direktur Qianjun, CH dan perusahaan besar lainnya pasti akan datang. Ibu, kamu jangan terlalu banyak bicara. Klan menarik Jasmine He, dia berkata dengan suara kecil, sekarang siapapun tahu dukungan Clue adalah naga hitam, tapi naga hitam sekarang sudah mengundurkan diri, dia sudah bukan 5 komandan tertinggi lagi, di luar tersebar rumor naga hitam sebenarnya dipecat, naga hitam sudah jatuh. Jasmine juga jadi tidak agak ragu. Rilan melihat Clue Tang dan mengangguk kepadanya, kemudian berjalan ke arah tempat duduk tamu. Dia datang ke sini untuk melihat keadaan sekarang ini. Melihat apakah naga hitam benar-benar sudah jatuh seperti rumor yang tersebar di luar. Sekarang mereka sendiri juga kesusahan, apakah mereka benar-benar akan mengabaikan Clue? Kalau benar seperti itu, maka dia juga bisa lebih dulu membuat keputusan. Kalau mereka salah memilih pihak, maka Yongle sudah pasti akan hancur. Sedangkan hubungan Patrick Tang sekeluarga dengan Rilan sangat jelek, sudah 20 tahunan tidak berhubungan, sekarang setiap bertemu juga tidak ada yang bisa dibicarakan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tidak lama kemudian, sebuah mobil Rolls-Royce Silver Cham datang. Seorang lelaki yang memakai setelan putih, terlihat rapi dan karismatik turun dari mobil tersebut. Di belakangnya masih ada satu mobil lagi. Dari mobil itu turun seorang orang tua dan gadis yang bertubuh langsing. Lelaki itu adalah Kingston Jiang yang memakai topeng yang sangat nyata. Orang tua itu adalah Nandio Qin. Gadis itu adalah Saren Qin. Kingston berjalan kemari, Clue seketika langsung berdiri dan pergi menyambutnya. Di wajah kecilnya terlihat ekspresi senang, wajahnya sedikit merah, dia berkata dengan penuh semangat, Tuan Muda Jiang, kamu bisa hadir, aku benar-benar sangat senang. Kingston melihat tempat acara sangat sunyi dan sepi, dia pun mengerutkan keningnya dan bertanya, ada apa ini? Kenapa sesepi ini? Ekspresi Clue berubah canggung dan berkata, tidak ada apa-apa. Namun di saat ini, dari jauh ada konvoi mobil yang mengemudi kemari, kira-kira 30 mobil, setiap mobil seharga jutaan yuan. Melihat adegan ini, ekspresi para anggota keluarga Tang pun berubah. Mereka pikir tidak akan ada orang yang akan datang lagi. Tidak disangka masih ada begitu banyak orang yang datang. Jasmine langsung sombong dan pamer, sudah lihat belum? Inilah koneksi anak perempuanku. Kalaupun naga hitam sudah mengundurkan diri, sudah bukan 5 komandan tertinggi lagi, tapi memangnya kenapa? Tuan Muda Jiang bagaimanapun dulu pernah menjadi 5 komandan tertinggi, kenyataan ini tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Anggota keluarga Tang terdiam, tidak mengatakan apapun. Tidak lama kemudian, mobil-mobil itu pun muncul di luar gedung perkantoran Century Group. Beberapa orang turun dari mobil. Melihat orang-orang ini, kening Kingston pun berkerut. Nandio Qin yang berdiri di sampingnya berkata dengan suara kecil, Tuan Muda, mereka adalah anggota Forceas Business. Forceas Business. Sejak kapan ada Forceas Business di Jiangzhou? Kingston bingung. Nandio berkata dengan suara kecil, baru dibentuk, keluarga Xiao, Wang, Zhao dan Zhou dari 4 keluarga besar bekerja sama membentuk Forceas Business, di luar tersebar rumor bahwa Forceas Business dibentuk demi melawan grup jalan. Oh, Kingston menyipitkan mata. Dia baru saja mengundurkan diri, 4 keluarga besar sudah melompat-lompat. Sekumpulan orang turun dari mobil. Yang berdiri di depan adalah seorang lelaki berumur 30-an tahun,
dia memakai setelan hitam dan berambut pendek. Siapa penanggung jawab di sini? Dia berjalan mendekat sambil berteriak. Suaranya sangat keras. Clue segera menghampirinya dan berkata, Aku adalah komisaris Century Group. Century Group. Lelaki itu melihat Clue dan tertawa, tanah ini dan juga tanah di area pabrik itu sudah menjadi milik Forseas Business. Ini surat kepemilikan tanahnya, kamu lihat dulu, kalau tidak ada masalah, pindah hari ini juga. Ekspresi Clue berubah. Kingston duduk di samping sambil tersenyum tipis, mereka datang dengan maksud buruk. Bersambung.